Ya, puji nama Tuhan, saudara kasih Tuhan, mari siapkan hati kita untuk kita mulai ibadah kita di tempat ini. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau hari ini kembali Tuhan bisa mengumpulkan kita untuk bersama-sama kembali dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari siapkan hati pikiran kita, tundukkan kepala kita, satukan hati kita, kita berdoa, dan kita memulai ibadah kita di tempat ini. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau pada pagi ini kembali kami boleh berkumpul bersama-sama, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan pengharapan kami, dan tempat kami menyembah. Hari ini kami mau datang di hadapan Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau Tuhan sungguh baik bagi hidup kami. Saatnya Tuhan kami mau menaikkan syukur kami menyembah Tuhan. Urapi setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Setiap kami mendapatkan urapan, jemaat-Mu juga boleh mendapatkan hadirat Tuhan. Kami yang membawa persoalan pergumulan kami. Kami percaya Tuhanlah yang menolong, memberkati kami. Saatnya Tuhan kami mau siapkan hati kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari saatnya kita datang di hadapan Tuhan. Kita teduhkan hati kita, kita fokuskan pikiran kita kepada Tuhan, dan kita menyembah Tuhan. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di hidupku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersama-Mu di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak
pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Mari sama-sama kita akan lagi bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Saudara kasih Tuhan. Katakan bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa. Amin. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan lagi sama-sama, bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua, lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa,
bersamamu Bapa. Ku lewati Tuhan semua perkenanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Angkat suara kita, sembah Dia, kami sembah Kau Tuhan, kami agungkan Kau Bapa, terpujilah nama-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sembah Kau Bapa. Terima kasih bagimu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Allah yang baik dan suci. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau baik selama-lamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami hanya karena kebaikan-Mu. Haleluya, kami menyembah-Mu ya Allah, kami memuja-Mu ya Tuhan. Engkau baik, Engkau mulia selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu, kami mengagungkan-Mu, kami meninggikan-Mu. Engkau Allah yang mulia, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau baik Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami naikkan syukur kami kepadamu, sebab Kau yang mulia Tuhan, sebab Kau yang agung Tuhan. Haleluya,
Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Haleluya. Kau ku sembah, amin. Kau ku sembah, haleluya. Kau ku sembah, oh Tuhan. Angkat suara kita katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, haleluya. Kau ku sembah, oh Tuhan. Oh, Kau ku sembah, haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Haleluya. Terima kasih hanya bagi-Mu Tuhan. Terus kami sembahkan, kami agungkan Engkau. Kami tinggikan
mengagungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Allah. Haleluya. Pencipta langit dan bumi, hanya Kau yang patut dimuliakan, hanya Kau yang patut ditinggikan Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hanya bagi-Mu. Kami bersyukur hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, terpujilah nama-Mu selamanya. Terima kasih bagi-Mu ya Allah. Haleluya. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau baik, Engkau mulia selamanya. Engkau agung, Engkau agung. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu Bapa. Engkau selama-lamanya yang kami muliakan. Haleluya ya Rabb. Haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan. Kami bermasmur bagi-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Selama-lamanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hanya kepada-Mu Bapa. Kami sembah Kau Tuhan. Kami agungkan nama-Mu. Kami naikkan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Terima kasih. Kiaramus. Kami tenangkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Dimuliakan nama-Mu Tuhan. Mulia nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji.
diagungkan namamu. Tuhan, agung namamu. Yesus Tuhan, Yesus, namamu besar. Namamu besar dan layak dipuji. Dimuliakan namamu, dimuliakan namamu. Amin. Tuhan, mulia namamu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Diagungkan namamu, Yesus, agung namamu. Yesus Tuhan kami, haleluya. Namamu besar dan layak dipuji. Diagungkan kau Tuhan, diagungkan namamu. Haleluya. Tuhan kami, agung namamu selamanya. Namamu besar. Kami angkat suara kami, layak dipuja Tuhan. Puji, diagungkan namamu, Yesus Tuhan. Agung namamu, Yesus, haleluya. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu nama yang besar. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu nama yang besar, haleluya. Namamu besar dan layak dipuji, haleluya. Berpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah kami yang kudus dan mulia, yang agung dan kekal selama-lamanya. Saatnya Tuhan, kami mau bersyukur bersorak-sorai kepadamu karena segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terpuji-pujilah namamu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Dan saatnya Tuhan kami mau bersorak-sorai karena Tuhan sungguh baik dalam hidup kami. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Salam berikan kita katakan, hatiku percaya. Haleluya. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya, katakan lagi sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu
keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu. Katakan sama-sama, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, amin. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Oh, 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 oh. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Sebab Dia Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Kita tetap bersemangat memuji Tuhan. Amin. Senada dengan surga. Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Katakan, diselamatkan untuk penyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Oh, kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama. Bersama. Haleluya. Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu, kerajaan-Mu di dunia. Ayo sama-sama katakan, di
dengan pujian. Oh, kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Silakan duduk kembali, Bapak Saudara kasih Tuhan. Silakan duduk kembali. Mari siapkan hati kita untuk kita masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kita dan teguhkan hati kita. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu kalau kami boleh memuji memuliakan Engkau Tuhan. Saatnya kami mau teduhkan hati kami untuk menerima kebenaran firman. Urapi hamba-Mu Tuhan. Setiap kata kalimat yang disampaikan isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Kata lagi sama-sama pujiannya, haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sekali kita katakan sama-sama pujian ini. Kembali kita bangkit berdiri, Bapak Saudara kasih Tuhan. Sering ku tak mengerti, amin, jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Amin. Katakan bersama-sama. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri
genapi. Katakan lagi sama-sama, ajarku memahami. Ajarku, ayo mengundang hambanya. Hai semua, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu Tuhan, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba. Serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Matius 28 ayat 14. Yesus mendekati mereka dan berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi ada di tanganku. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami semua dengan kasih dan kuasa Roh Kudus, supaya apa yang kami sampaikan, apa yang kami dengar daripada Tuhan berbuah, berkuasa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita buka di Yohanes 16 ayatnya yang ke-8. Kita masih dalam suasana Pentakosta, yaitu pencurahan Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ia akan datang, ia menginsafkan dosa, yaitu sebelumnya dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Roh Kudus diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi ketika kita menerima Yesus, Tuhan Yesus Kristus, dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, perasaan dan pikiran kita kasarnya istilah dunianya bertobat dan dibaptis, Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Jadi Roh Kudus ketika orang percaya Yesus, sebab di dalam firman berkata, tidak mungkin orang percaya Yesus kalau tidak dituntun oleh Roh Kudus. Jadi ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah punya Roh Kudus di dalam hati kita. Cuma apakah Roh Kudus itu bisa kita pakai dalam hidup kita sehari-hari? Tentu perlu waktu, perlu kesungguhan hati. Ya, memang di dalam firman lain berkata, usahakan memperoleh karunia. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah memperoleh karunia-karunia Roh Kudus. Jadi ada dua hal yang penting, ada buah roh, ada karunia roh. Ya. Jadi harusnya kita memperoleh buah roh dulu, baru kita boleh mengusahakan karunia Roh Kudus. Buah roh itu ialah apa? Kasih, sukacita. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera,
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Jadi itulah buah roh ketika kita percaya Yesus, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibaptis. Tentu ketika kita sudah dewasa, bukan ketika kita masih kecil, anak-anak. Saya ingat dulu saya masih kecil, saya dibawa ke gereja, diserahkan kepada Tuhan dan dibaptis secara gereja. Kalau kita gereja-gereja karismatik itu penyerahan anak. Dan saya diberi nama oleh hambanya, seorang pendeta yang sudah berumur, diberi nama Paulus. Jadi ketika saya diberi nama Paulus, ketika saya masih kecil, diserahkan kepada Tuhan, nama itu saya tolak. Tidak pernah saya pakai dan saya malu kalau dipanggil Paulus. Satu-satunya orang yang memanggil saya Paulus kalau saya gereja setahun sekali, Natal. Hambanya yang memberi saya nama. Saya pasti dipanggil Paulus. Kalau ketemu mama saya, Paulus mana? Kok gak pernah gereja, gak pernah sekolah minggu? Ya, waktu itu saya menolak Tuhan. Saya tidak mau diberi nama itu. Karena saya pikir nama itu bukan apa-apa. Setelah saya selidiki Alkitab, saya buka-buka di dalam Google, ternyata nama Paulus itu artinya kecil, sederhana. Ya. Jadi Paulus itu seorang yang sederhana. Sebelum itu namanya Saulus, diubah Tuhan menjadi Paulus. Tetapi dulu saya tolak nama itu. Jadi kita sering menolak Tuhan sesungguhnya dalam hidup ini. Saya menolak bertahun-tahun. Sampai saya dibaptis tahun 99. Nama itu pun saya jarang pakai. Karena biasanya Paulus itu dipakai oleh orang-orang Katolik ya. Paus, Yohanes Paulus. Karena kadang kita takut juga pakai nama itu. Nama itu nama yang luar biasa. Ya, karena orangnya luar biasa. Paulus adalah rasul yang awalnya menolak Tuhan Yesus, menganiaya umat Tuhan. Saulus yang dahulu ingin memusnahkan ajaran Yesus, ingin melenyapkan ajaran Yesus, dipakai Tuhan. Jadi kita yang dulu menolak Tuhan, sekarang dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya. Banyak kita lihat kesaksian-kesaksian orang-orang yang menolak Tuhan Yesus. Tetapi akhirnya dipilih Tuhan untuk memuliakan nama Yesus. Jadi berpuluh tahun saya menolak nama itu. Sampai saya dibaptis tahun 99 dan saya diberi nama oleh hambanya yang sudah meninggal yaitu Yohanes. Jadi nama saya kecil, Paulus artinya sederhana, kecil. Nama saya setelah dewasa diberi nama Yohanes. Dua rasul ini adalah rasul-rasul yang luar biasa. Ya, rasul-rasul yang sangat setia akhirnya. Meskipun Paulus tidak setia awalnya, tetapi dia setia akhirnya. Dan saya pakai nama itu, kadang sewaktu-waktu saya pakai nama Paulus, tetapi bukan untuk umum. Ya, karena ternyata artinya sama dengan nama yang diberikan oleh bapak saya. Masing-masing punya arti nama, namanya punya arti kan? Tahu arti namanya? Cari tahu kalau nggak tahu. Setelah tahu, usahakan. Seperti nama, arti nama yang diberikan. Kecuali arti namanya kurang bagus, ya jangan. Ada juga orang yang memberi nama arti kurang bagus. Di Alkitab pun ada. Ya. Tetapi setelah itu dia berubah.
Roh Kudus mengubahkan dia. Jadi nama saya Paulus yang saya tolak. Berarti saya tolak nama itu, saya tolak Tuhan Yesus sebenarnya. Ya. Waktu itu pun tahun 1984 saya bermimpi ketemu seseorang yang saya tidak berani melihat wajahnya. Berkhotbah di atas mimbar dan saya duduk paling belakang. Setelah saya renungkan ternyata itulah Yesus. Itu pun saya belum terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tahun 84 ke 99. 99 itulah baru saya terima dia. Nama saya ingat nama saya waktu kecil dikasih nama papa saya. Sempat saya tanya, nama saya artinya apa, Pak? Artinya sederhana. Bisa nyambung. Yang diberikan sama papa saya nama duniawi. Dan yang diberikan sama hambanya Paulus bisa ketemu sama artinya. Sederhana. Simple man. Seorang manusia yang sederhana. Dan memang saya sangat menyukai kesederhanaan. Saking sederhananya saya kadang malu-maluin. Ya. Mungkin jangan kecewa atau tertawai saya kalau ketemu saya lagi jalan. Saya bisa pakai celana pendek, baju kaos, sendal jepit, jalan kemana-mana. Ya, kadang malu juga. Istri saya juga kadang bilang, hati-hati. Nanti kamu ketemu jemaat, ketemu klien. Bahkan saya pakai sarung, jalan. Dulu saya kadang pakai sarung keluar rumah, beli apa? Saya memang orang kampung, sukanya pakai sarung. Ya, kita kembali kepada Roh Kudus. Jadi ketika Roh Kudus kita terima Yesus, tahun 99 saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baru Roh Kudus ada di dalam hati saya, di dalam hidup saya. Tetapi saya belum punya karunia Roh Kudus. Ya, ketika saya terima Yesus, dibaptis, saya terima mujizat dari Tuhan dan didoakan oleh hambanya yaitu alergi dingin. Saya sembuh seketika dari alergi dingin. Tetapi bukan otomatis saya sudah bisa berkarunia roh, belum. Ya, tetapi saya punya buah roh, kasih, pengampunan terutama. Jadi buah roh itu yaitu kasih dan pengampunan. Jadi kalau kita bilang kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kita masih belum punya kasih, masih sulit mengampuni, itu harus dikejar. Harus dikejar. Sebab firman Tuhan berkata, kejarlah kasih itu dan usahakan dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Kadang kita kebalik, kita belum punya buah roh, tetapi kita sudah diajarkan karunia roh, dan kita mengejar karunia roh yang kasihnya diusahakan. Kebalik. Ya, terutama kita ini yang biasa gereja yang yang punya karunia roh, karunia kesembuhan, karunia mujizat, karunia-karunia lain, bahasa roh terutama, ya. Jangan merasa kita sudah berbahasa roh, kita sudah bisa berbuah roh. Belum pasti, belum tentu. Jadi kita harus mengejar buah roh dulu. Roh Kudus yang kalau ada dalam diri kita pasti dia berbuah. Asal kita buka hati, kita taat sama firman. Lakukan firman Tuhan setiap saat, setiap hari. Meskipun itu sangat berat. Melakukan firman itu berat, bahkan sangat berat. Ya, sangat berat. Berbohong aja setiap hari kita ada kecenderungannya untuk bohong. Ditanya A, jawabnya A plus, A minus. Jadi jawabnya itu tidak sesuai. Selalu
di otak kita itu selalu orang bilang berbohong, berusaha untuk menutupi. Sehingga kalau A plus atau A minus dikurangi atau ditambah-tambahin. Bahkan sebaliknya yang kita lakukan. Itu bukan buah roh. Jadi kita harus mengejar buah roh ini. Tentu dengan cara apa? Kita lakukan firman, rajin ibadah. Ya. Yang saya lakukan dulu ketika saya sudah dibaptis, saya sangat rajin beribadah. Saya mengisi pikiran saya, hati saya dengan firman yang banyak. Dan saya bisa melihat kesaksian-kesaksian orang-orang yang dijamah Roh Kudus. Meskipun waktu itu saya baru pertama menerima mujizat, yaitu kesembuhan dari alergi dingin. Dan saya sering datang kalau ada KKR apapun namanya. Dan kalau kita karismatik, banyakkan KKR kesembuhan ilahi. Tetapi di situ ada firman yang disampaikan. Dan saya melihat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Tetapi bukan otomatis saya percaya waktu itu. Saya belum percaya. Jadi ketika kita berbicara tentang mujizat, banyak orang tidak percaya. Jangan terlalu tersinggung, jangan marah. Karena kita juga dulu sama. Di pikiran kita macam-macam lah. Ada yang bilang, jangan-jangan bohong, jangan-jangan dia cuma kerjasama. Memang ada juga yang bohong, ada juga yang kerjasama. Tetapi sebagian besar benar. Dan saya ikuti terus, saya lihat benar. Orang datang pakai kursi roda, dan saya tahu dia sakit. Dan disembuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, itu karunia Roh Kudus. Biasanya diterima oleh orang-orang yang baru percaya Yesus. Atau baru mau percaya Yesus, ditunjukin kuasa Tuhan. Kenapa kita yang sudah lama percaya Yesus? Apalagi yang percaya dari kecil. Dari bayi dia sudah dibawa ke gereja, dibaptis, diserahkan, sudah dibaptis. Tidak pernah menerima sekalipun karunia roh. Jadi hati-hati. Kadang kita ada di dalam lumbung padi, tapi kita sendiri tidak menikmati padi yang banyak itu. Ya. Nah, caranya gimana? Caranya gimana kita bisa menikmati karunia Tuhan yang luar biasa, berlimpah-limpah itu? Tentu kita harus berbuah roh dulu. Kasih, sukacita, kasih itu pengampunan. Jadi sederhana, tapi sulit. Jadi kalau kita hidup dalam kasih, pengampunan, kita harus berusaha mengampuni orang setiap saat. Ya, tanpa batas, tanpa syarat. Kasih dan pengampunan. Damai sejahtera akan turun. Ketika kita punya kasih, kita mengampuni, pasti sukacita. Pasti damai. Orang yang tidak damai adalah orang-orang yang tidak mau mengampuni. Perhatikan, ketika kita ada di hati kita terhadap saudara kita, nggak mungkin ada damai. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukumnya menentang hal-hal itu. Kalau kita mau sukses dimanapun kita berada, di dunia bisnis, di dunia pekerjaan, di dunia pelayanan, dimanapun kita berada, kalau kita punya buah roh, percayalah kita pasti berhasil. Jadi kalau sampai hari ini kita masih terseok-seok, masih berat untuk progres kita dalam pekerjaan, progres kita dalam hidup, coba selidiki buah roh kita sudah banyak belum? Jangan-jangan baru sedikit, itu pun sedikit kadang hilang. Ya, hari kali ini mengampuni, besok
Gak mau mengampuni. Kali ini suka nolong, besok enggak. Ya, harus terus-menerus berbuah. Setelah itu kalau kita sudah punya buah roh, ya, fokus dengan buah roh dulu, kejar buah roh ini, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, ya. Sebetulnya saya mau berbicara tentang kesetiaan, tetapi saya berbicara secara global aja, sebab dalam buah roh ada kesetiaan. Contohnya kesetiaan tuh ya, orang yang saya ngobrol sama teman-teman saya, orang-orang yang di perusahaan menduduki jabatan-jabatan penting dan dipercaya oleh yang punya usaha, yaitu orang-orang yang sudah lama. Memang ada kadang orang baru yang masuk jadi direktur, jadi apa, tetapi ada orang lama yang lebih dipercaya, setia. Saya ngobrol sama teman kemarin, dia bilang, Pak Pingsong, saya ini punya teman, sekarang sudah jadi direktur di satu perusahaan besar. Dulu sama saya, cuma pilihannya berbeda. Satu memilih setia, satu memilih tidak setia. Satu memilih kalau ada gaji tinggi sedikit pindah. Ada gaji beda lagi, naik lagi. Ada fasilitas lebih tinggi, pindah-pindah terus. Sampai sekarang dia tidak mencapai posisi puncak. Tetapi dia bilang, teman saya setia. Setia di satu tempat, sekarang sudah direksi. Benar, itu buah roh, kesetiaan. Ya, setia sama Tuhan terutama. Jadi jangan putu loncat, ya, yang muda-muda terutama. Kerja dulu, kuasai dulu apa yang ada di perusahaan itu. Ya, 5 tahun minimal. Belajar dulu ilmunya. Kalau memang perusahaan itu tidak memberi atau masa depannya kurang, baru pindah. Kadang perusahaan itu masih kecil dirintis. Suatu saat dia besar, kalau kita ada di situ, kita bisa dipercaya. Karena kita menjadi salah satu bagian dari pendiri perusahaan itu. Membesarkan perusahaan itu. Gereja juga sama. Ya, perhatikan orang-orang yang setia. Pasti dia akan mencapai kedudukan-kedudukan penting. Apalagi di mata Tuhan. Ya, di mata Tuhan kesetiaan itu penting karena itu adalah salah satu buah roh. Jangan anggap enteng kesetiaan itu. Setia kepada Tuhan. Setia kepada orang tua. Setia kepada suami. Setia kepada istri. Banyak keluarga yang hancur berantakan karena tidak setia. Ketidaksetiaan ini merusak banyak hal, ya. Setia itu bisa pasti baik, pasti tidak korupsi, ya. Kalau orang setia sama perusahaan pasti dia tidak mencuri, tidak berbuat sesuatu yang bisa merusak nama perusahaan, merusak keluarga, merusak nama Tuhan terutama. Kalau kita berbuat jahat, mencuri, berzina, melakukan kejahatan itu mencoreng nama Yesus. Dan orang akan mencibirkan nama Tuhan Yesus. Dan orang akan lebih banyak menolak Tuhan. Lewat kesetiaan kita, orang bisa menerima Tuhan Yesus. Melihat kesetiaan kita, melihat kesabaran kita, kemurahan kita, kelemah lembutan kita, penguasaan diri kita, orang akan datang kepada Tuhan. Dan orang akan mendengar kesaksian kita. Kita mau mendoakan meskipun orang itu belum percaya Yesus, kalau melihat hidup kita benar, dia mau didoakan. Bahkan tolong doain saya, Pak. Ya, jadi
karunia Roh Kudus setelah kita berbuah roh. Tidak harus sempurna buah rohnya, tapi kasih, pengampunan itu terutama. Buah roh suka menolong, baru kita usahakan. Setelah saya punya buah roh, saya usahakan karunia Roh Kudus. Saya rajin ibadah, ada pengurapan Roh Kudus, saya selalu datang. Ya, saya selalu datang dan kita didoakan, diurapi oleh hamba-hamba Tuhan. Akhirnya saya bisa berbahasa roh. Saya dibaptis Roh Kudus. Setelah saya dibaptis Roh Kudus, saya punya karunia. Karunia kesembuhan. Saya terima. Saya bisa berdoa untuk kesakit saya. Dan saya sembuh. Sembuhnya bisa secara instan mujizat atau sembuh pelan-pelan. Sembuh proses waktu tanpa obat, tanpa dokter. Itu bisa dilakukan. Jangan tidak percaya itu. Tetapi jangan juga ikut-ikutan, ya. Setelah itu saya dapat karunia roh. Setelah saya berbuah roh, saya usahakan karunia roh. Saya usahakan, bukan mengejar. Saya nggak boleh kata mengejar karunia roh, jangan dikejar, ya. Diusahakan. Saya datang setiap ada ibadah-ibadah pengurapan Roh Kudus. Ibadah semalam suntuk. Dan saya menerima banyak karunia roh. Karunia iman. Karunia kesembuhan terutama. Karunia mujizat. Karunia bahasa roh. Paulus bilang, aku bisa berbahasa roh lebih dari kalian semua. Tetapi aku tidak pakai bahasa itu di depan umum. Saya pakai waktu saya berdoa. Ketika saya gundah gulana. Ketika saya tidak bisa berdoa secara bahasa yang saya tahu. Gundah, ada problem. Untuk berbahasa dengan kalimat bahasa yang kita mengerti. Itu kadang sulit. Dan Roh Kudus menuntun. Untuk menaikkan bahasa. Kalimat-kalimat yang Tuhan tahu. Dan Roh Kudus akan menuntun kita untuk berdoa. Jadi kita harus usahakan karunia roh. Terutama gereja, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Sebab kita akan menghadapi banyak hal, banyak masalah di dalam pelayanan. Ya, ada orang sakit, kerasukan setan. Ada orang bermasalah psikologisnya, putus asa. Itu perlu karunia roh, karunia kata-kata hikmat. Itu didapatkan dengan kita mengusahakan. Tentu harus dibaptis dulu. Dibaptis Roh Kudus seperti Tuhan janjikan kepada murid-murid. Ya, engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Dan engkau akan menjadi saksiku. Jadi kalau setelah kita dapat karunia roh, dibaptis Roh Kudus, kita dapat mengabarkan Injil. Jadi bukan disuruh menyembuhkan dulu, engkau akan menerima kuasa. Kalau engkau menerima kuasa Roh Kudus, nah engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi perlu karunia roh. Karena kalau tidak, ya, Tuhan Yesus memulai pelayanannya dengan karunia roh. Tentu dengan buah roh dulu, terutama. Ya, dia punya kasih, dia punya pengampunan, ya, kesabaran, kesetiaan. Dia sangat setia kepada Bapa, sangat setia. Sampai orang kadang melihat katanya, Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Karena dia selalu bilang semua dari Bapa. Itu karena kesetiaannya, menunjukkan kesetiaannya, bukan dia yang mau dipuji. Nah, orang setia, bukan dia yang mengambil pujian. Selalu yang
pimpinannya yang diangkat. Ciri-ciri orang setia, dia tidak mengambil kesempatan untuk menjatuhkan orang. Apalagi menjatuhkan pimpinan. Menjelek-jelekkan pimpinan. Itu hati-hati. Ciri orang yang setia tidak. Dia selalu, pimpinan saya begini-begini. Ini dari bos. Kalau saya, ini dari bos. Padahal dari saya. Kadang. Jadi selalu yang kita tinggikan itu yang di atas kita. Kalau di dalam rohani, kerohanian Tuhan Yesus. Tidak ada satupun yang kita bisa lakukan tanpa Dia. Tanpa pertolongan Roh Kudus. Sebab roh itu roh penolong. Jadi ketika kita dapat karunia, kita bisa memberitakan Injil. Ketika kita memberitakan Injil, bersaksi, ada karunia yang menyertainya. Tuhan tidak mungkin melepas kita begitu saja. Tuhan bilang, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan menyembuhkan orang sakit, menginjak ular dan kalajengking, berbahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Memang bahasa-bahasa yang baru ini banyak denominasi tidak percaya, tapi no problem. Ya, jangan dikira mereka tidak punya buah roh. Mereka kadang buah rohnya lebih besar, lebih banyak dari kita. Yang terlalu mengejar karunia roh. Hati-hati, ya. Jadi kita harus mengejar kasih. Karena kita diketawai sama orang-orang yang denominasi yang gak percaya bahasa roh. Kenapa? Karena kita sendiri. Kita berbahasa roh tapi perbuatan kita jahat. Di kantor malas, tidak sungguh-sungguh bekerja. Sehingga dia lihat, bos lihat, lah apa hasil dari karunia rohmu? Berarti itu yang belum berbuah roh. Jadi harus kita berbuah roh. Karunia roh itu adalah bonus dari Tuhan. Pasti kita dapatkan. Jadi jangan dikejar, usahakan pasti dapat. Ya, saya dapat beberapa. Tetapi kalau kita tidak punya kuncinya, kita belum dibaptis. Dibaptis Roh Kudus. Seperti murid-murid. Ya, Tuhan bilang jangan engkau meninggalkan Yerusalem sebelum engkau menerima Roh Kudus. Sebelum pencurahan Roh Kudus, murid-murid gak bisa apa-apa. Ya, dia bisa melakukan karunia roh terbatas. Tetapi ketika dia diurapi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, disitulah langsung yang terjadi apa? Pertobatan. Jadi Roh Kudus itu menginsafkan dunia akan dosa. Jadi pertobatan waktu Petrus berkhotbah, berapa? 2.000 orang. 2.000 apa 3.000 saya lupa. 2.000 ya. 2.000 orang bertobat. Ya, menginsafkan dunia akan dosa, kata Tuhan. Jadi kalau kita enggak insaf akan dosa kita, kejar. Berarti kita belum sungguh-sungguh. Belum sepenuhnya menerima Yesus, Tuhan Yesus. Jadi jangan santai-santai, ya. Jangan, saya sudah Kristen, saya sudah dibaptis. Udah hidup biasa aja. Jangan. Kita ini berjuang, kata Paulus. Kita ini berjuang terus. Latihlah dirimu beribadah, kata Rasul Paulus. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah berguna dalam segala hal. Karena ibadah mengandung janji, baik untuk hidup di dunia ini, baik untuk hidup yang akan datang. Jadi kekristenan, kerohanian kita harusnya terus digenjot. Harus terus difokuskan. Ya. Semakin tua kita harusnya semakin banyak waktu untuk rohani. Berdoa terutama. Banyak orang memandang, doa-doa. Apa sih doa itu? Jangan sepelekan doa. Doa kunci sukses orang-orang percaya. Di dalam doa lah kekuatan kita. Ketika kita berdoa, Roh Kudus. Nah, ingat. Ketika kita berdoa,
merendahkan diri, merendahkan hati kita, Roh Kudus datang. Roh Kudus memenuhi kita. Dan Roh Kudus itu yang akan memberi kita kekuatan, menguatkan hati kita yang lemah, yang tawar hati, ya. Oh Tuhan, kok masih kayak gini hidup saya, Tuhan. Banyak berdoa dan Roh Kudus akan memberi kita kekuatan. Tuhan, pekerjaanku kok banyak masalah. Kuliahku tidak selesai. Tuhan akan tuntun kita. Mungkin engkau tidak selesai kuliah. Pekerjaanmu di situ mungkin tidak cocok. Tuhan akan memimpin kamu untuk mengambil langkah-langkah yang lain. Dia beri hikmat. Dia pertemukan sama orang-orang yang membuat engkau akan berubah. Itu semua kuasa Roh Kudus. Kuasa kita enggak seberapa. Kekuatan kita enggak seberapa. Ya, jangan mengandalkan dunia ini. Sebab dunia ini akan hancur. Ya. Jadi hati-hati mengandalkan dunia ini. Kita pasti kecewa. Andalkan Tuhan Yesus. Dia pasti kasih yang terbaik. Kuasa Roh Kudus jangan mendukakan. Roh Kudus itu pribadi Allah. Ya. Kita tahu kan kita hidup dalam 3 tubuh, jiwa dan roh. Dan Tuhan itu ada di alam roh. Dan semua diatur di alam roh. Apa yang terjadi di alam nyata ini sudah terjadi di alam roh. Jadi betapa pentingnya hidup dalam roh. Hidup dalam firman. Semua diatur di sana. Kesuksesanmu di dalam Tuhan, ingat ya. Kesuksesan kita di dalam Tuhan sudah diatur di alam roh. Kecuali di luar Tuhan, kesuksesannya diatur. Bisa dengan setan, bisa dengan cara-cara dunia, dengan kejahatan. Tetapi hasilnya pasti tidak ada buah roh. Kalau kita sukses di dalam Tuhan, di alam roh sudah diatur semuanya. Kita pasti ada buah roh, pasti ada buah roh. Dan kita bisa memperoleh karunia roh, dan karunia itu membuat kita semakin percaya. Ya, karunia roh membuat kita semakin lagi takjub kepada Tuhan Yesus. Ya, usahakan karunia itu. Kejar kasih itu. Usahakan karunia itu. Dan karunia itu bukan berarti kita sudah terima. Itu otomatis berjalan. Terus sampai kita mati, enggak. Kalau kita lupa pinnya, ATM. Lupa pinnya, enggak bisa ambil uang kan? Kadang saya punya ATM bank lain yang jarang saya pakai. Lupa. Pas mau salah. Lupa. Waduh. Enggak bisa ngambil uangnya. Nah, sama karunia roh. Karunia roh kalau tidak kita pakai terus setiap saat kita gunakan, ya, berdoa, berbahasa roh, mendoakan orang sakit, itu lama-lama hilang. Lupa. Tuhan lupa sama kita. Roh Kudusnya cuma jadi dalam hati, tidak karunianya tidak keluar. Itu sederhana ya, perumpamaan sederhana, analog sederhana. Jadi saya pun kadang selang tertentu terlalu sibuk, ya, saya tidak punya karunia roh sama sekali. Karena saya sibuk dengan duniawi. Jadi karunia roh itu akan berlimpah keluar, akan mengalir ketika kita punya banyak waktu untuk Tuhan. Melayani terutama, ya. Kalau orang-orang yang melayani sungguh-sungguh, ya Tuhan akan beri karunia itu. Pasti diberi. Kenapa kita lihat ada orang tertentu mendoakan orang kok gampang banget sembuhnya? Ya, kita kok enggak? Ya, karena saya juga kadang beberapa periode tertentu, apalagi awal-awal saya percaya Yesus. 5 tahun pertama saya percaya Yesus, ya.
98 sampai 5 tahun berikutnya. Wah, itu karunia Roh Kudus. Benar-benar mujizat saya lakukan. Saya mendoakan anak saya sembuh. Saya sendiri sembuh. Harusnya operasi. Tidak dioperasi, sembuh secara ajaib. Secara mujizat. Sudah mau mati kena serangan jantung. Sembuh secara ajaib, secara mujizat. Ya, karena kita mengandalkan Tuhan. Jadi jangan lupa pinnya, jangan lupa terus tiap hari dipakai. Ada teman sakit, kita nggak sempat jenguk, doa dalam doa kita bawa dia. Ya, tidak harus kita datang menjenguk dia. Kita dapat kabar, kadang kita gini, dengar kabar teman kita sakit atau ada masalah. Kita cuma, oh ya, kadang doakan ya, ya. Tapi kita nggak doakan loh. Cuma iya doang. Doakan itu kita harus datang sama Tuhan. Bawa dia dalam doa. Bawa dia dalam doamu Tuhan. Jamah temanku, sembuhkan dia. Dan karunia Roh itu akan bekerja. Dan teman kita atau saudara kita itu bisa sembuh tanpa kita datang. Kadang kalau kita datang itu berarti kita mau menyombongkan diri, mendoakan dia. Oh, karena saya dia sembuh, nggak boleh. Jadi kadang saya tidak datang, saya doakan. Jadi saya tidak merasa saya doakan dia sembuh, bahwa itu Tuhan yang bekerja. Karena kadang kita merasa kalau kita yang doakan sembuh, waduh. Egonya kita, keakuannya kita, gara-gara saya yang doakan ini. Saya yang dipakai Tuhan. Memang iya benar, tapi jangan begitu. Ya, gara-gara saya kamu bertobat. Itu manusia kita keluar tuh. Ya. Itu karena kasih karunia Tuhan. Dia bisa bertobat, dia bisa sembuh. Bukan karena kita. Kita ini cuma alat. Alatnya Tuhan doang. Alat Tuhan untuk bisa mendoakan orang. Ya, mujizat, hikmat. Kata-kata hikmat juga sama. Ada perselisihan, ada konflik. Itu butuh karunia Roh. Karunia Roh, kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang membuat orang jadi tidak marah. Itu sering, apalagi kita orang sudah bekerja. Kita sering di tingkat-tingkat atas, banyak konflik. Problem dengan karyawan, problem dengan klien. Itu kalau kita pakai kuasa kita, kekuatan manusia kita. Kadang bukannya tambah baik, bisa tambah rusak. Ya. Jadi hati-hati. Usahakan memperoleh karunia, tapi pinnya jangan lupa kalau sudah dapat. Kalau sudah pernah dapat, harus dipakai terus tiap hari. Saya juga kadang beberapa kali berselang saya tidak pakai, saya banyak sibuk, ya udah, ada sakit. Pikirannya dokter, pikirannya obat. Padahal dulu ketika saya umur 50 tahun ke bawah, itu kalau sakit pasti berdoa. Setelah itu baru ke dokter. Ya. Baru kita melakukan tindakan-tindakan yang lain, misalnya refleksi, pijat. Tetapi kita harus berdoa dulu minta kuasa Roh Kudus. Ya. Kuasa itu adalah kuasa yang tiada taranya, ya. Kuasa jangan menganggap enteng kuasa Roh Kudus, ya. Memang sih kita lihat banyak orang-orang percaya Yesus tidak menerima mujizat, tidak pernah melihat mujizat karena enggak percaya. Bukan karena Tuhan tidak mau kasih, karena tidak mau percaya. Ya. Tidak mau percaya. Kalau kita mau percaya, pasti Tuhan kasih, karena itu kan bonus dari orang-orang yang percaya. Karunia iman,
Ada orang punya karunia iman kuat sekali. Ada masalah. Saya percaya Tuhan pasti bela kita. Tuhan pasti tolong kita. Dan memang kita ditolong Tuhan. Biasanya Tuhan menolong pada titik-titik akhir. Ketika kita udah berserah, kita serahkan semuanya, kita ada kelegaan di dalam hati kita, jangan kita ngotot. Terlalu ngotot kalau ada sesuatu, ya. Karena kalau kita terlalu ngotot, kita sakit. Kalau sama Tuhan, serahkan saja sama Tuhan. Tuhan, kuserahkan semuanya. Semua adalah milik-Mu Tuhan. Ketika anak saya usia 1 tahun, 2 tahun, sudah hampir mati. Ya, saya bilang, Tuhan, kuserahkan. Aku berdoa meminta supaya Kau beri anak. Engkau mau mengambil, silakan ambil. Ketika saya berserah, mujizat terjadi. Kesembuhan terjadi. Secara ajaib. Ya. Roh Kudus perlu penyerahan diri. Tanpa penyerahan diri, kuasa Roh Kudus, karunia Roh Kudus, sulit untuk kita lakukan. Sulit untuk terjadi dalam hidup kita. Ketika kita mengandalkan semuanya, pikiran kita, talenta kita, apa kita sulit untuk mengalami karunia Roh, apalagi melakukan karunia itu, ya. Jadi kita harus datang kepada Tuhan dengan berserah penuh. Dan kita harus kejar kasih itu, ya. Kejar kasih itu, karena kalau kita ngejar kasih, firman Tuhan kita lakukan, karakter kita akan timbul, karakter Kristus. Kita akan dipercaya banyak orang. Dipercaya. Saya juga dulu dipercaya memimpin manajer logistik. Saya tanya bosnya, saya bilang, saya angkat jadi manajer logistik karena kamu beriman. Kamu sungguh-sungguh dalam Tuhan. Satu syaratnya itu. Padahal saya ini orang luar. Karena logistik itu uang isinya. Dan orang percaya kalau orang sungguh-sungguh dalam Tuhan, pasti jujur, pasti bisa dipercaya. Tidak mungkin dia merampok. Tidak mungkin dia tidak setia, yang saya bilang tadi. Ya, itu ada buah roh yang dia lihat. Buah roh yang timbul, buah yang dikejar lewat ibadah, lewat firman, lewat rohani, mengisi rohani kita. Enggak mungkin orang tidak mengisi rohani punya buah roh, enggak mungkin. Enggak mungkin orang bisa mengampuni kasih kalau dia tidak beribadah. Dari mana dapatnya? Ya, karena itu diimpartasikan dari mimbar, dari firman yang disampaikan itu. Terus kita dengar, awalnya kita nolak. Saya bilang dari kecil saya nolak Tuhan. Bahkan ketika saya dewasa pun saya berjumpa dalam mimpi, saya masih tolak. Tapi ketika tahun 99 saya menerima dia. Sepenuhnya. Lewat pikiran, hati, perasaan saya. Lewat logika saya. Ya, lewat logika saya, pikiran saya. Saya terima dia. Disitulah karyanya dalam hidup saya. Di situ saya mengalami progres yang cukup bagus, meningkat. Ya, sebelumnya enggak. Saya kayak mentok di pekerjaan pun mentok, di mana-mana mentok. Karena juga saya orangnya sederhana. Ya, simple man. Jadi saya tidak punya ambisi untuk jadi di manajer, menjadi apalagi direktur, enggak ada. Pokoknya saya bekerja aja sederhana. Tetapi ketika saya dipenuhi Roh Kudus, ketika saya punya Tuhan, saya berbuah roh, saya dipenuhi roh, disitulah progres saya cukup bagus. Tidak terlalu cepat juga, tapi bagus progresnya. Naik satu tangga. Tidak instan lompat 10 tangga, enggak. Naik satu tangga sampai hari ini. Ya, ada buktinya. Bukan enggak ada bukti, saya bicara. Karena saya ngalami. Ya.
Kalau saya tidak mengalami, saya tidak bisa bicara. Karena saya ini orang yang tidak pandai bicara. Ini pun kalau bukan karunia roh, saya nggak bisa bicara di sini. Saya gemetar, saya keringat dingin. Saya gagap, saya gugup. Ini salah satu dari karunia Roh Kudus. Saya bisa menyampaikan, saya bisa memberitakan Injil. Meskipun tidak sebagus yang orang yang punya talenta berbicara, talenta berkhotbah. Tetapi ini yang saya sampaikan yang saya alami dari Tuhan Yesus. Ya, kalau saya tidak alami, saya nggak bisa bicara. Saya nggak bisa mengarang sesuatu yang saya tidak alami. Jadi yakinkanlah diri kita. Kalau kita sudah berbuah roh, kita mengejar kasih, kejarlah kasih itu dan usahakan dirimu memperoleh karunia Roh Kudus, baru sempurna hidup ini. Jadi kita berbuah roh, kita punya karunia roh, sehingga kita bisa memberitakan Injil dengan tidak perlu terlalu berat, berbusa-busa mulut kita, menyampaikan firman sama orang. Ya, lewat mujizat. Tuhan juga lakukan itu, lewat mujizat. Ya, sampai hari ini mujizat tetap ada. Ya, itu karena itu karunia Roh Kudus. Ya, karunia Roh Kudus tetap ada sampai bahkan di Alkitab berkata di zaman-zaman akhir lebih dicurahkan roh itu lebih kuat. Teruna-terunamu akan orang-orang tuamu dapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Dan hari-hari itu orang akan dipenuhi roh. Orang akan melakukan banyak mujizat karena hari itu hari berat. Hari yang jahat itu. Karena itulah sebabnya Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada orang-orang yang percaya. Supaya kita tidak murtad. Supaya kita tetap kuat. Ya. Sekarang pun kalau kita nggak mau murtad, kita harus berbuah roh. Kita harus punya karunia roh. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah kuasa Roh Kudus Engkau curahkan atas kami di tempat ini. Atas siapapun yang mendengar firman ini. Karena kami membutuhkan Engkau Tuhan. Roh Kudus, turunlah Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh mengalirlah kuasa Roh Kudus. Roh Bapa, Roh Tuhan Yesus, Roh yang dicurahkan kepada orang-orang yang percaya. Sebab tanpa Roh Kudus kami tidak bisa menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami tidak bisa bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus urapi kami, mengalirlah, jamah hati kami, lembutkan hati kami. Sebab Roh Kudus adalah roh yang lemah lembut, roh yang peka. Dia tidak pernah memaksakan kita untuk percaya. Tidak pernah dia paksa kita untuk insaf. Tetapi dia membuka. Dia berkata, marilah kepadaku. Mari kepadaku.
ketika kita buka hati kita, Dia akan masuk. Ketika kita undang Roh Kudus, Dia akan masuk ke dalam hatimu. Dia akan mengurapimu. Dia akan menginsafkan kita akan dosa kita. Dosa-dosa kita. Jikalau kita belum mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan Yesus, di hadapan Roh-Nya yang kudus, akui sekarang ini, sebab Dia tidak akan masuk ke hatimu kalau engkau menyimpan sesuatu di hatimu. Sebab pintu hatimu akan tertutup oleh dosa itu. Pintu hatimu akan tertutup oleh sakit hati. Jikalau engkau tidak mengampuni saudaramu, mengampuni suamimu, mengampuni istrimu, mengampuni anak-anakmu. Kadang kita berkata, capek Tuhan, capek menghadapi suamiku, capek menghadapi anak-anakku, capek menghadapi istriku, capek menghadapi mertuaku, bahkan capek menghadapi ortuaku. Minta kuasa Roh Kudus. Ampuni orang-orang yang membuat kamu capek. Ampuni dia. Dan terima dia apa adanya. Terima dia apa adanya. Dan Tuhan akan bekerja. Tuhan akan menjamah setiap orang yang ada di hatimu yang membuat engkau gundah gulana. Tetapi engkau melepas pengampunan dulu. Lepaskan pengampunan itu dulu, baru Tuhan akan bekerja. Pasti Tuhan akan bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Urapi kami Tuhan, terutama hamba-hambamu yang melayani di tempat ini. Kami butuh Tuhan urapan Roh Kudus, karunia Roh Kudus, supaya apa yang kami lakukan bisa berbuah jiwa-jiwa. Selebosahat, berbuah jiwa-jiwa Tuhan, sehingga pelayanan ini adalah pelayanan untuk menjangkau jiwa. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Pastor Ronald Saragi Tuhan. Kasih dan pengampunan kuasa Roh Kudus selalu ada dalam hidupnya. Berkati istri, anak-anak, beri kekuatan, kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan Yesus. Jangan kecut dan tawar hati, sebab aku akan menyertai-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga rindu kuasa Roh Kudus menjangkau jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa ke tempat ini Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Kalau ada yang sakit, angkat tanganmu. Terimalah kuasa Roh Kudus. Kuasa itu yang menyembuhkan engkau. Kuasa Roh Kudus. Kuasa Tuhan Yesus yang akan menjamah tubuhmu, menyembuhkan sakitmu. Sakit kanker, sakit paru-paru, sakit jantung, sakit ginjal, sakit usus, sakit darah tinggi, darah rendah, sakit diabetes, apapun penyakitmu, Dia bisa sembuhkan. Kuasa Tuhan Yesus, darah Yesus
oleh karunia roh, karunia kesembuhan, yang menyembuhkan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Yesus, lepas dalam nama Tuhan Yesus, dibebaskan dalam nama Yesus, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Bagi yang masih sekolah, roh kepandaian, roh hikmat, roh kerajinan akan melingkupimu. Jika engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau akan rajin, engkau akan disiplin di dalam nama Yesus. Juga anak-anak kecil akan dijamah oleh Roh Kudus, dijamah oleh Roh Kudus di dalam nama Yesus. Anak-anak yang bermasalah, mempunyai bawaan lahir yang bermasalah, juga akan disembuhkan, dipulihkan oleh kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang menjamah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.